Hadis lemah dan palsu dalam bab ilmu dan amal. Hadis nomor 1. Hadis yang berbunyi, perselisihan umatku adalah rahmat. Derajat hadis, tidak ada asal-usulnya. Syekh Al-Albani berkata, para ulama ahli hadits telah mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menemukan sanad hadits ini, namun mereka tidak bisa menemukannya. Sampai-sampai Imam As-Suyuti berkata, barangkali hadits ini diriwayatkan di sebagian kitab para ulama yang tidak sampai kepada kita, namun menurutku ucapan ini jauh dari kebenaran, karena mempunyai konsekuensi bahwa ada beberapa hadits yang hilang dari umat ini. Hal ini sama sekali tidak boleh diyakini oleh seorang muslim. Imam As-Subki berkata, hadits ini tidak dikenal oleh para ulama, dan saya pun tidak menemukan sanadnya, baik sanad yang sahih, lemah, maupun palsu. Ucapan ini disepakati oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dalam talik beliau atas kitab Tafsir Baidawi. Kemudian makna hadits ini pun munkar menurut para ulama. Imam Ibnu Hazm telah mengisyaratkan bahwa ucapan di atas bukan hadits. Dalam Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, 5/64 beliau berkata, ucapan ini sangat rusak, karena seandainya perselisihan itu adalah sebuah rahmat, niscaya persatuan merupakan azab. Dan ini tidaklah pernah dikatakan oleh seorang muslim, karena tidak ada di dunia ini melainkan persatuan dan perselisihan, juga tidak ada melainkan rahmat dan azab. Di antara dampak negatif dari hadits ini adalah bahwa sebagian kaum muslimin menyetujui adanya perselisihan sengit yang terjadi antara 4 mazhab fikih. Mereka tidak berusaha mengembalikan permasalahannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, sebagaimana yang diperintahkan oleh imam-imam mereka. Bahkan mereka berpendapat bahwa mazhab para ulama itu semacam beberapa syariat yang berbeda-beda. Padahal mereka tahu bahwa pertentangan yang terjadi antara mereka tidak mungkin disatukan kecuali dengan menolak sebagian pendapat yang bertentangan dengan dalil, dan menerima yang sesuai dengan dalil. Mereka tidak melakukan hal itu meskipun konsekuensi atas perbuatan mereka tersebut adalah adanya anggapan bahwa syariat Islam saling bertentangan. Cukuplah sebagai dalil bahwa perselisihan bukanlah datang dari Allah seandainya mereka mau merenungkan firman-Nya, seandainya Al-Quran datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak perselisihan. Quran Surah An-Nisa, 4:82. Ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwa perselisihan bukanlah datang dari Allah. Lalu bagaimana mungkin menjadikannya sebagai syariat yang diikuti, serta memasukkannya sebagai sebuah rahmat yang diturunkan oleh Allah? Kesimpulannya, perselisihan adalah sesuatu yang tercela dalam syariat ini. Maka wajib menghindarinya sebisa mungkin karena dapat melemahkan umat ini, sebagaimana firman Allah. Dan taatlah kalian pada Allah dan Rasul-Nya serta janganlah kalian saling bermusuhan. Lalu kalian akan menjadi lemah dan akan hilang kekuatan kalian, dan bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal, 8:46. Adapun ridho dan menamakannya sebagai sebuah rahmat adalah jelas-jelas bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran yang sangat tegas mencelanya. Hal ini juga tidak ada sandarannya, kecuali hadits ini yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari Rasulullah. Kalau ada yang bertanya, para sahabat pun berselisih, padahal mereka adalah manusia paling utama. Apakah mereka juga tercela? Maka pertanyaan seperti ini telah dijawab oleh Imam Ibn Hazm, jelas tidak. Mereka sama sekali tidak tercela karena masing-masing orang dari kalangan sahabat ingin meniti jalan Allah dan sama-sama ingin mencari kebenaran. Maka yang salah akan mendapatkan satu pahala karena niatnya yang solih dalam mencari kebenaran, serta dihilangkan dosa dari mereka karena mereka sama sekali tidak bermaksud berbuat salah. Adapun bagi yang benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Demikian halnya dengan setiap muslim sampai hari kiamat jikalau berhadapan dengan suatu masalah agama yang tidak diketahuinya. Di sisi lain, ada sebagian orang yang sangat lemah keimanan dan agamanya. Dia mengikuti setiap yang sesuai dengan hawa nafsunya, mengambil setiap keringanan yang disampaikan oleh para ulama, dia hanya ikut-ikutan tanpa melihat dasar Al-Quran dan As-Sunnah-Nya.